Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu kajian parenting di sore hari ini. Sebelumnya kami dari tim panitia mohon maaf kepada ibu-ibu. Biasanya kan di depan situ ada proyek lagi, tetapi karena ada kesalahan teknis kami mohon maaf sehingga mungkin sedikit terganggu, tapi nggak apa-apa. Yang penting niatnya ikhlas gitu. Sambil menunggu yang masih dalam perjalanan, mari kita awali kajian parenting sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Mushola An-Nur beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Pembina Mushola An-Nur beserta jajarannya, yang kami hormati para ustadz dan ustazah TPQ An-Nur, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu kajian parenting di sore hari ini, dan yang kami cintai adik-adik TPQ An-Nur yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga atas karunia-Nya kita bisa dipertemukan di tempat yang mulia ini dengan tujuan yang mulia, yaitu menuntut ilmu kajian parenting yang insya Allah akan dipandu oleh Ustadz Islam. Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Semoga tidak ada halangan suatu apapun. Allahumma amin. Sholawat dan salam tidak lupa mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabat tabi'in, dan semoga kita bisa menjadi umat yang istiqomah. Semoga kita bisa dipertemukan di telaganya, yaitu telaga Al-Kausar. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian, di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kajian parenting pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga adalah sesi tanya jawab, dan yang keempat adalah sesi penutup. Baiklah Bapak Ibu, mengingat waktu sudah semakin sore, marilah kita awali kajian hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas bacaannya basmalah. Semoga dengan bacaan basmalah tersebut kita akan diberikan kemudahan dalam memahami materi nanti yang disampaikan oleh Ustadz Islam, dan semoga tidak ada halangan suatu apapun. Acara yang kedua yaitu acara inti, yaitu kajian parenting yang akan disampaikan oleh Ustadz Islam. Kepada Ustadz Islam dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usikum wa ya nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur sekali pada sore yang penuh dengan keberkahan, mengawali malam dengan thalabul ilmi sambil kita berzikir munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan seluruh aktivitas kita dari pagi sampai sore itu sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan pahala yang besar. Waktu-waktu yang kita lalui selama seharian tadi ya, semoga juga waktu yang penuh dengan keberkahan, karena waktu atau umur dalam Islam itu sangat berharga. Seperti Rasulullah SAW menyampaikan, ketika kamu makan, maka tidak boleh ada nasi yang tersisa, karena kita tidak tahu dari apa yang kita makan itu mana yang mengandung berkah. Itu nasi, satu piring terdiri dari beberapa butir nasi, ya kurang lebih 100 mungkin. Ada nggak 100? Nggak tahu. Belum pernah begitu. Memang kalau di warung itu nasi nggak dihitung, sayur dihitung, lauk dihitung, nasi nggak dihitung. Kalau dihitung kesel, capek. Itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi makanan aja itu kita nggak tahu mana yang mengandung berkah. Bisa jadi makanan satu butir nasi yang tidak kita makan, justru itulah yang menjadi berkah. Kalau nasi aja itu dicari mana berkah, apalagi waktu dan umur. Ada dua waktu istimewa di tiap hari itu adalah waktu ba'da subuh dan waktu sebelum asar. Maka Rasulullah mengajarkan pagi ada dikir pagi, itu waktu istimewa, dan sore ada dikir sore. Kalau pagi berarti pada subuh sampai suruh sampai terbit matahari. Kalau sore pada asar sampai maghrib. Mengapa ada dikir pagi, dikir sore? Kenapa nggak ada dikir siang sama malam? Karena dua waktu ini waktu longgar, tapi banyak manusia lalai. Kalau pagi itu kalau habis subuh, di tempat saya ya, nggak tahu di sini, banyak orang tidur. Di sini beda apa sama? Apa tidak beda? Tidak beda ya. Pada subuh tidur itu jelas mengurangi keberkahan pagi hari, karena Rasul bersabda, Allahumma barik lana fi bukurina
ya Allah berkahilah umatku di waktu pagi. Tapi kebanyakan kaum muslimin gagal. Lihat aja sholat subuhnya, benar? Sholat subuhnya penuh apa penuh? Di sini, alhamdulillah penuh. Penuh apa maju? Kalau maju, sepertama kosong namanya ada kemajuan. Ya. Sore hari sama ya. Sore hari itu juga waktu menjelang malam. Setan sudah mulai bersiap-siap ingin mengganggu kaum muslimin supaya sore itu waktu yang disia-siakan. Kalau kita melihat keseharian Nabi, Bapak Ibu sekalian, keseharian Nabi itu tidur mulai pada Isya. Nabi. Kalau kita tidur pada apa? Pada Facebookan, pada nonton apa? Ya. Terus malam tidur, bangun tengah malam. Kadang tengah malam, kadang 2/3 malam, kadang 1/3 malam. Paling lambat tuh Nabi bangun 1/3 malam. 1/3 malam kalau berarti malam yaitu maghrib ya, sampai subuh itu 12 jam, berarti 1/3-nya jam 3. Minimal jam 3 seorang muslim itu bangun. Sudah belum? Belum tentu ya. Ritmenya begitu. Terus Nabi setelah bangun tidur, sholat qiyamul lail, mengadu, munajat, nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, keluarganya dan kebesaran kaum muslimin. Berikutnya Nabi sholat subuh. Setelah sholat subuh Nabi tidak pulang sampai terbit matahari. Sudah dilakukan Pak? Bapak-bapak, kalau ibu-ibu kan sibuk masak, nyiapkan macam-macam ya, orang sempat ya. Sambut Pak. Yang sudah tunjuk tangan. Saya kasih hadiah 1 botol madu. Nanti saya mintakan Mas Tayo. Nggak ada. Jangan-jangan banyak Mas Tayo sendiri saya kasih hadiah madu Mas. Ambil di toko. Ada, insyaallah ya. Yaudah, hadiah tidak menarik ya. Tidak menarik. Tapi Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, berdiam diri sampai terbit matahari, diakhiri dengan 2 rakaat, namanya sholat syuruk, maka seakan-akan dia haji dan umroh secara sempurna. Ini hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya mimpi besar, punya cita-cita besar. Kalau nggak punya cita-cita besar, nggak punya mimpi untuk kebesaran Islam, perubahan masyarakat, dan bisa melakukannya. Nabi melakukannya karena Nabi punya mimpi besar. Ketika Nabi meninggal, Bapak Ibu sekalian, dunia dikuasai oleh Nabi. Utaranya sampai Mekah, ibu kota Madinah. Mekah itu di sebelah timur ya. Di timur sampai Mekah, utara sampai Soviet, barat sampai Spanyol, selatan sampai Yaman. Romawi dan Persia tutup buku saat itu juga. Semua dikuasai oleh Islam. Bagaimana cara Nabi? Nabi Muhammad SAW itu, Bapak Ibu sekalian, tidurnya teratur. Atau bahasa kita punya pola tidur. Tidurnya teratur, bangunnya teratur, makannya teratur, hidupnya penuh dengan keteraturan. Kita lakukan sedikit ya, sehari bersama Nabi. Nabi SAW nanti selesai subuh, selesai suruh, Nabi pulang. Bertanya kepada istrinya, hal ainda isyak, apakah kamu punya sesuatu, makanan atau minuman begitu ya? Tanya sama istrinya, pulang ke rumah. Ada. Oh, kalau ada,
Air, ada air diminum, ada makanan dimakan. Kalau nggak ada, Rasul. Lah, nggak ada. Kalau begitu saya puasa. Sederhana sekali. Jadi ritmenya, polanya Nabi itu nggak ada apa-apa puasa. Kalau kita nggak ada sarapan, ini nggak ada sarapan ya, main kerjul misalnya. Udah, nggak gitu insya Allah ya. Nabi sederhana, nggak ada makanan. Ya, saya puasa. Jadi Nabi puasa sunnah, jarang sahur. Kadang-kadang sahur hanya air putih, ya tidak bisa. Kok bisa ya? Nabi lah, Nabi ya, ritmenya. Berikutnya Nabi SAW, ini keberkahan maksudnya, keberkahan waktu. Berikutnya Nabi setelah pulang ke rumah berangkat lagi ke masjid. Untuk apa? Mengajar para santri dari segala usia. Ini ngalang ini, saya taruh di sini aja. Apa ini? Biar kelihatan. Oh ini bahasanya ada sih. Mengajar. Nabi itu guru. Saya melakukan. Jadi saya itu kalau pas berjalan dari rumah menuju masjid mengajar santri itu jadi teringat Nabi. Ini yang dilakukan oleh Nabi tiap hari. Nabi itu mengajar dari pagi sampai nanti zuhur. Habis zuhur baru pulang ke rumah. Nabi SAW ya, tiap hari Rasul lakukan. Dari usia kecil Ali bin Abi Thalib, pemuda Umar bin Khattab, golongan tua Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Utsman bin Maktum. Dari golongan muda masih banyak ya, Umar bin Yasir, Zubair bin Awam, dan banyak sekali anak muda dan anak kecil juga ya. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abu Bakar, anak kecil. Nabi itu guru semua usia. Dan bisa ya, bisa hebat ya. Kan sebagian kita tuh bisa ngajar yang tua, nggak bisa ngajar yang kecil, betul nggak? Bisa ngajar kecil, nggak bisa ngajar yang tua. Orang tua kan nggak mungkin diajar sama guru TK. Para kawak-kawak nggak bisa lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ayo kita nyanyi, ada mungkin. Nabi itu, masya Allah, ngajar anak-anak bisa, ngajar remaja bisa, ngajar dewasa bisa, ngajar orang tua bisa. Pengen sih saya seperti itu ya, bisa enggak ya? Jadi itu Nabi itu tiap hari bagus sekali Nabi. Tiap hari ada murid khusus Nabi yang khusus mereka hidupnya di masjid, yaitu Ahlus Suffah. Jadi mereka nggak punya tempat tinggal, nggak punya rumah, kemudian semacam pesantren ya, punya pesantren dibiayai oleh para sahabat. Karena belajar itu harusnya nggak bayar. Belajar itu nggak bayar, harusnya. Belajar itu gratis. Nah, yang bayar siapa? Nah, yang bayar gurunya, yang kasih besaran guru siapa? Nah, yang punya duit lah. Orang yang punya duit wajib memberi bayaran kepada guru. Bisa orang tua yang punya, bisa pengusaha, bisa siapapun orang yang punya uang. Anak-anak itu ya nggak boleh bayar aslinya ini pendidikan, apalagi pendidikan itu tidak boleh dikomersialkan. Apalagi ada istilah barang siapa mendaftar pertama dapat diskon. Loh, pendidikan kok diskon? Tidak boleh ya. Sekolah itu bukan bisnis. Sekolah favorit 20 juta, siapa daftar pertama diskon 50%. Loh, kok sekolah dagang? Tidak boleh. Loh, ini untuk bangun gedung itu nggak boleh jual belikan. Itu harus infak sedekah. Kalau bapak ibu bayar uang gedung, nanti kalau nggak lulus predel di gentengnya. Dan itu milik bapak ibu. Aslinya begitu. Zaman Nabi begitu ya. Ini apa aslinya? Nanti kalau di penerapan di masyarakat mungkin agak berbeda ya. Ini belum mampu gratis, Ustaz, misalnya bayar. Kalau sini TPG pakai apa mas? Bayar apa pakai kotak? Beda loh. Kotak infak kerja sama bayar beda. Bayar kan transaksi. Saya beli, Anda jual. Quran yang dibaca, saya beli, Anda jual.
Kalau infak beda ya. Oh, kalau pakai jual beli mahal kalau sekarang, maaf ya. Satu huruf itu bisa 1 juta, nggak bisa. Orang nggak bisa membeli. Ustaz, ajari anak saya surat Fatihah, saya beri 1 miliar. Belum tentu cukup 1 miliar. Kalau dulu Harun Ar-Rasyid itu meminta anaknya belajar sama guru, namanya Asma'i, gurunya itu, untuk bisa Fatihah itu 6 bulan. Apa hadiahnya? 1 lembah domba. 1 lembah domba untuk suratul Fatihah. Domba jumlahnya 500. Ustaz, ini hadiah kepada Ustaz karena sudah mengajari anak saya suratul Fatihah. Apa pelajarannya? Pendidikan itu mahal aslinya ya. Guru itu mulia itu bukan ya sebaiknya guru ngajarillahi ta'ala ikhlas, nggak usah gaji-gajian, enak banget gitu. Yang kita yang enak gurunya makan apa? Kadang kan di negeri kita itu bahkan guru sangat terhina ya. Kalau zaman salafus soleh ya, zaman dulu itu gaji guru itu sebulan 80 juta. Guru Quran, bukan guru matematika, guru Quran. Dulu, sekarang dikit banget ya. Ya, guru TPQ, mohon maaf, ya ini ada. Kalau nggak ada, nggak dikasih lah gitu. Jadi memang kita itu menghargai guru agama, yang agama itu akan dibawa ke akhirat sangat rendah. Les matematika 1 jam berapa misalnya? Matematika belajar 1 jam les itu berapa Bu? Les matematika sejam 50 sampai 100 ribu. TPQ 1 bulan 50 ribu. 1 bulan tiap hari masuk, hafalannya tambah, akhlaknya tambah baik, ngajinya tambah pinter. Ya kan guru harus ikhlas. Ikhlas itu urusan hati. Uang itu urusan makan minum. Beda Mas saya. Masya Allah ya. Pasti kan Bapak Ibu dan Bapak saja dia mikir, berarti memang kalau bisa guru TPQ di sini paling tinggi se-dunia misalnya ya. Salah sedikit. Aktivitas Nabi pagi sampai siang mengajar, satu sholat duhur, kemudian Rasulullah kembali lagi. Kadang duhur pulang, kadang-kadang kembali, kadang-kadang beliau istirahat untuk namanya tidur siang, qailullah. Jadi Rasulullah itu tidurnya 3 kali baguskan, banyak tidur. Isya sampai tengah malam tidur, setelah itu bangun. Sebelum subuh tidur lagi sebentar. Hanya apa ini pakai telapak ya, 15 sampai setengah jam tidur sebelum duhur. Kalau nggak sempat karena kesibukan beliau pada duhur. Malam tadi ya? Malam. Jadi sebelum subuh tidur, bangun subuh, ngajar sampai duhur, tidur, ngajar lagi sampai asar. Selesai asar beliau mengunjungi istri-istrinya yang bersama dengan beliau hidup bersama kan 9 atau 11. Dikunjungi satu-satu rata. Nanti berakhir di istri jatah malam. Yang belum, harusnya satu belum bisa bayangin ya. Gimana cara ngaturnya itu? Ya ada. Emang depannya istrinya berapa? Istrinya berapa? Saya pernah 2 ya, kan pernah Bapak ya, pernah 2, sekarang 1. Saya kelompok istri 1 ya, betul-betul istriwan, istri 1. Padahal istri itu berapa? Istri 3, harus istri 3 ya. Nabi mengunjungi istri-istrinya, bercengkrama, memberikan nasihat, turun ayat, kemudian istrinya diberikan tarbiyah, diberikan pendidikan oleh Nabi, bagaimana ayat Al-Quran dibacakan kepada istri-istrinya. Kadang turun ayat di rumah salah satu istri ya. Beliau nanti selesai sebelum maghrib ke masjid ya, untuk ngimami, pulang ke rumah
ya, atau tidak pulang sampai isya, ya, sampai isya beliau bisa maghrib isya itu sholat terus di maghrib atau pulang sebentar. Setelah itu dia isya, selesai isya terus pulang dan kemudian tidur. Rasulullah bersabda, saya membenci ngobrol setelah isya, apalagi begadang, dan saya melarang atau makruh tidur sebelum isya. Kita Rasulullah. Ya, kalau orang Jawa ojo turu sore-sore ya maghrib isya nggak boleh tidur. Ya kecuali terpaksa banget sekali ngantuk banget ya. Habis isya itu tidur. Nggak boleh bergadang ngobrol, karena bergadang itu tiada gunanya. Ya, akhirnya saya gitu ya. Nah, ini jadi keberkahan ya, kita keberkahan di waktu asar. Demikian sekilas ya kehidupan Rasulullah SAW dari tidur sampai tidur kembali. Jadi umurnya berkah sekali bapak-bapak sekalian ya. Semua digunakan dengan baik, ya. Manfaat, nggak ada sia-sia. Kapan main HP? Asar itu paling enak main HP, betul nggak? Coba cari ibu, status itu pada asar. Impian keluarga muslim. Seorang keluarga muslim keluarganya harus punya impian 4. Harus punya impian atau cita-cita 4 hal. 2 di dunia, 2 di akhirat. Dan impian seorang muslim tidak boleh masa kini atau hanya menghabiskan umur di dunia selesai, tidak. Kalau sekarang banyak orang tua, mungkin sebagian besar ya, kaum muslimin khususnya juga itu cita-citanya terlalu rendah. Anak disekolahkan sampai kuliah, kerja, selesai. Terus mau apa? Setelah kerja, menikah, punya rumah, anaknya hidup begitu, orang tuanya meninggal. Terus apa yang ditinggalkan orang tua? Pengen jadi apa? Coba tanya anak-anak hari ini ya. Pengen jadi apa? Dokter, insinyur, polisi, presiden. Ada nggak? Saya pengen menjadi kepala mujahidin seperti Abu Ubaidah. Ada nggak? Nggak ada. Ya. Saya pengen masuk surga tanpa hisab. Ada nggak? Terlalu bahasanya itu apa kamu itu ya gitu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memandu kita agar visi kita itu enggak sederhana dan tidak remeh-temeh. Cuma dunia itu kan remeh sekali. Dunia itu rendah sekali. Ya, dunia itu sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak ada nilainya. Sampai di dalam hadis disebutkan, sekiranya dunia itu ada nilainya, walaupun 1 sayap nyamuk, Allah tidak akan memberikan dunia kepada orang kafir walaupun 1 suap. Jika dunia itu bernilai, Bapak-Ibu sekalian. Tapi karena dunia itu nggak bernilai, Allah berikan kepada orang kafir dengan sangat banyak. Karena bagi orang kafir dunia adalah surga, sedangkan bagi orang mukmin dunia itu adalah penjara. Penjara yang penjara penuh dengan keteraturan. Kalau kita nggak mau diatur oleh Islam, nggak mau ikut aturan Islam, kita mau bebas, ya seperti orang kafir, ya berarti kita bukan orang beriman. Orang beriman penuh dengan keteraturan. Pagi, subuh, siang, duhur, sore, asar, malam, maghrib, isya. Belum lagi yang wanita nutup aurat, nggak boleh sembarangan buka aurat, ya. Laki-laki itu pemimpin, dia harus menjadi teladan. Anak harus dididik dengan baik, harus baca Quran, paham Quran, itu keteraturan. Dan Allah pun menciptakan bumi juga penuh dengan keteraturan. Oh, kalau nggak teratur itu ngeri gitu. Ya, penuh dengan keteraturan. Maka begitulah seorang muslim, hidupnya penuh dengan aturan. Maka cita-cita itu diatur oleh Allah dalam Al-Quran. Kita nggak ulangi ya, kita ulangi sedikit. Cita-cita pertama, impiannya Allah pandu dalam surat Al-Furqan ayat 74.
Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaqulun, walladzini meneruskan dari sifat ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang maha rahman. Seorang hamba Allah yang maha rahman itu punya sifat impiannya jangka panjang. Satu, Rabbana hablana, ya Allah anugerahkan kepada kami azwajina, istri-istri kami. Bukan satu, istri-istri kami atau pasangan-pasangan kami. Kan boleh jadi orang itu punya pasangan putus ya, pasangan lagi gitu ya. Atau doa ini jamak ya, jadi untuk mendoakan saudara kita, istri adik kita, istri siapapun gitu ya, didoakan. Berilah kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami yang menyejukkan pandangan mata, qurratu a'yun. Kemarin kita sampaikan qurratu a'yun itu artinya ketaatan ya. Jadi istri dan anak yang taat kepada Allah. Semua ulama sependapat tafsir daripada qurratu a'yun adalah taat. Satu ya. Jadi kita ingin istri pasangan kita dan anak keturunan kita menjadi qurratu a'yun, menyedapkan pandangan mata, menyejukkan ketika dilihat. Dan ini unsurnya takwa, unsurnya taat ya, bukan juara pelajaran, bukan pialanya seabrek ya. Ini ada pialanya nggak sini? Nggak ada pialanya mas? Punya piala nggak TPG-nya? Nggak ada, nggak pernah ikut lomba. Kenapa? Nggak pernah ikut lomba kenapa? Ya, mengurangi keikhlasan hati, mengurangi niat kalau pakai lomba itu ya. Itu pendidikan yang benar. Cuma kan kebanyakan kita juga nggak bisa warna biar lomba. Kalau lomba sendiri aja nggak apa. Kalau lomba keluar itu biasanya orang tidak orang terlalu sibuk menyiapkan lomba, bukan murni untuk murni untuk ngajinya misalnya ya. Jadi karena lomba itu nilainya kan terus kayak hadiah, piala nanti ya hancur. Jadi mendingan memang motivasinya adalah motivasi akhirat. Kemudian yang kedua, waj'alna lil muttaqina imaman. Jadikanlah istriku, pasanganku, suamiku, keturunanku imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini tinggi banget Pak, tapi itulah Allah memandu seorang muslim, keluarga muslim dipandu agar impiannya menjadi imam orang bertakwa, bukan pimpinan orang tidak bertakwa dan bukan pimpinan dunia loh. Bertakwa loh. Bertakwa itu kan menjalankan perintah, menjauhi larangan. Tinggi dunia. Jadi paling awal dia beramal. Berat ya. Jadi jadikan anak kita juara dalam hafal Quran, dalam amal soleh, dalam sedekah, dalam memahami Quran, dalam mengamalkan Al-Quran, dalam taat pada Allah, dan dalam segala aktivitas. Tidak main-main loh itu. Kalau diuraikan bagaimana cara mencetak pemimpin, Rasulullah punya. Semua didikan Nabi jadi pemimpin bagi orang bertakwa. Jadi ketika Nabi itu meninggal, mencari pemimpin itu gampang. Nah, sekarang nyari pemimpin susahnya luar biasa. Ada satu alhamdulillah itu, semoga jadi. Siapa? Amin. Amin toh? Amin. Anies dan Muhaimin. Amin singkatannya. Ya semoga. Belum tentu jadi ya. Yang kemungkinan nggak jadi itu bisa jadi semuanya orang nyoblos, tapi bisa dikalahkan dengan data. Kan tinggal diumumkan, pengumuman yang jadi Prabowo selesai. Kan siapa yang mengumumkan? Anda mau protes sudah diumumkan. Apalagi mengumumkannya jam malam-malam. Kan udah pada tidur.
Ya, atau Allah belum mengendaki, Allah mengendaki bisa. Ya, kan ini doa panjang ya. Jadi para kaum muslimin berdoa, ya Allah semoga ini, ya kalau dari dulu presidennya kayak gitu aja kok, ya ada yang lumayan nih. Anies sama kalau di kalangan santri, saya dengar santri udah seneng banget ya, di banyak berita-berita, ya semoga gitu. Kita doakan yang terbaik. Dua ya, kemudian yang ketiga, visinya seorang muslim itu impiannya adalah menjauhkan diri dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naron wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kenapa harus menghindarkan diri dari neraka? Karena neraka itu dasar. Malaikat-malaikatnya kasar, bengis, dicabut kasih sayangnya oleh Allah SWT, tidak punya belas kasihan. Begitulah cara Allah itu menakut-nakuti hambanya, bahwa neraka itu nggak main-main. Bahkan di tafsir disebutkan, di neraka itu satu pintu dijaga oleh 19.000 malaikat. Pundaknya malaikat saja itu, seorang berjalan 2 bulan dari satu pundak ke tempat pundak satunya, tidak akan sampai jalan 2 bulan. Ngeri apa enggak? Hati-hati Bapak sekalian, ngeri. Sampai begitulah Allah menakut-nakuti supaya kita terhindar dari neraka. Maka Rasulullah juga bersabda, wahai para wanita, jauhkan diri kalian walaupun dengan sepotong kurma, sedekah sepotong kurma. Banyak ya hadis atau ayat yang menjelaskan tentang bagaimana menghindari neraka. Tapi begitulah. Jadi seorang muslim itu tidak boleh meremehkan, sampai Allah menakut-nakuti seperti itu. Nerakanya itu panasnya saja dimasukkan batu baru sampai selama 70 tahun. Jadi nggak bisa dianggap enteng, ringan ya neraka itu. Oh iya, sampai sana ibu-ibunya. Ya. Jadi seorang muslim itu, keluarga muslim harus punya impian menjauhkan diri dari neraka. Banyak sekali ya hadis-hadis Rasulullah SAW agar kita terhindar dari neraka. Misalnya hadis, barang siapa yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sudah duhur, maka Allah akan haramkan dari neraka. Salah satu amalan, dan itu susah, betul nggak? Duhur itu kan kesusu ya, misalnya gitu. Ya, karena lagi kerja ya, tiba-tiba koma, gimana mau sholat sunnah? Terus pada duhur capek, istirahat sebentar makan, kalau yang bekerja ya. 4 rakaat sebelum duhur, tambah duhur 4 rakaat, tambah sholat sunnahnya 4 rakaat, berapa itu? Total 12 rakaat. Nah, kayak sama dengan Tuhan kan, seperti dengan tahajud. Berat kok enggak itu? Loh, itu berat loh kalau nggak kita latih dan nggak kita biasakan. Yang bisa ibu-ibu yang tidak sibuk, bisa nggak Bu? Pernah melakukan? Sering? Masya Allah, alhamdulillah ya. Yaudah, semoga ibu-ibu terhalang dari neraka, suaminya katut ya. Kan biasanya suami masuk surga, istri katut menurut. Ya enggak, sebenarnya masing-masing itu bertanggung jawab sendiri, enggak ada kan. Ya memang kalau seorang istri itu taat sama suaminya ridho, masuk surga. Tapi kan kena amalnya sendiri, bukan amal suaminya. Ya ada sih amalan-amalan yang menjadikan suami itu ikut berkongsi. Pernah seorang wanita datang kepada Nabi, ya Rasulullah, jihad laki-laki, semua beban berat itu laki-laki, pahala laki-laki tinggi, banyak sekali,
surganya tinggi sekali. Lah kami hanya nyuci, melayani suami, ngerawat anak, kasur, sumur, dapur. Terus apa kami nggak dapat bagian? Nah, Rasul bersabda, jika kalian wahai para wanita ridho, jika kalian ikhlas mengerjakan yang kalian kerjakan, maka kalian mendapatkan pahala sebagaimana pahala suaminya. Makanya pekerjaan ibu rumah tangga merupakan pekerjaan paling mulia daripada seorang wanita itu keluar rumah untuk bekerja. Dapat sih memang, tetapi nanti suaminya nggak dapat, anaknya nggak dapat. Ya, pembahasan sendiri tentunya ya. Bolehkah wanita bekerja? Ya, bekerja boleh. Di mana? Di rumah. Tapi tidak boleh meninggalkan tugas pokok ya. Melayani suami, taat pada suaminya, merawat dan mendidik putra putrinya, dan juga aktivitas lainnya, membersihkan rumah, merawat rumah, dapur, cuci dan sebagainya. Nggak boleh ditinggalin. Ya. Nah, jadi itu salah satu amalan. Ada amalan lain. Saya belum masuk sini. Gak apa saya. Pelan-pelan ya. Saya belum masuk materi ini. Di Quran ya. Amalan lain diantaranya yang Allah mengharamkan masuk neraka adalah dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang berjaga di zat Allah, berjaga-jaga, ribat. Saudara kita di Palestina itu bisa jadi dia nggak tidur, matanya terus terbuka agar masyarakatnya aman, tidak diserang musuh. Itu mata itu tidak akan disentuh oleh api neraka. Dan juga mata, air mata yang dilakukan oleh seorang hamba, dia menangis karena takut dosa-dosanya, itu air mata itu akan menjadi penghalang dari neraka. Dan satu mata lagi, 3 hadisnya, satu mata lagi, yaitu mata yang menghindarkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, mata yang dijaga untuk tidak melihat sesuatu yang haram apapun. Kalau laki-laki tidak sengaja lihat betis, segera hindarkan. Tidak sengaja melihat kecantikan cewek, segera hindarkan. Tapi kalau mandeng dari atas ke bawah, itu neraka katut. Ya, lihat betis ke atas misalnya, itu berat loh. Saya jamin kalau para bapak ini mampu melakukan, menghindarkan dari tadi ya, matanya terhindar dari hal yang haram, pasti Anda akan sangat cinta kepada istrinya. Sayang, karena tidak ada yang lebih indah, lebih cantik selain istrinya sendiri. Imam Syafi'i pernah dikeluhkan seorang guru, saya mengeluhkan apa? Saya melihat istri saya di kampung ini paling jelek di antara istri-istri tetangga saya. Oh begitu? Iya, sudah hitam, jelek. Itu istri saya. Oh begitu? Apa nasihatnya saya? Imam saya memberi nasihat, baik, selama 1 bulan coba lihat istrimu saja dan jangan melihat istri tetangga, apalagi istri orang lain. Tetangga juga orang lain ya. Betul, sebulan nggak pernah melihat istri tetangga, artinya matanya itu terhindar dan segera menghalau diri, tidak melihat istri orang lain.
apalagi artis, apalagi apa cantik-cantik ya. Sebulan dia datang Imam Syafi'i, bagaimana? Alhamdulillah Syekh, saya melihat di kampung ini tidak ada istri secantik istri saya. Tidak ada yang lebih indah dunia ini. Kesolehannya di sisi saya, kecantikannya. Memang paling cantik, paling indah, paling taat, paling soleha. Yaudah, kuncinya sederhana sebenarnya ya. Jadi kalau bapak-bapak itu mulai bosen sama istri ya, kemungkinan banyak melihat wanita lain, dicurigai, harus dicurigai. Kalau wanita itu kan konon sih kan memandang kegantengan sih ya, konon begitu, betul Bu? Ganteng nggak penting, yang penting kantongnya isi, betul nggak? Ganteng, dompetnya kosong, wah itu bisa apa ya? Ya wes, konon begitu ya. Jadi tidak, kata istri saya begitu. Tadi ada apa? Ujian ganteng banget lebih. Enggak tertarik. Ya. Tadi ya yuk lewat mana? Lihat ganteng itu? Enggak tertarik sama gantengnya. Ya kalau laki-laki itu tertarik dengan kecantikannya, betul? Betul apa betul? Kalau wanita tertarik kan sama wibawanya, wibawa mobil, wibawa duit, wibawa harta, wibawa macam-macam dibawa, jadi wibawanya lah gitu ya. Kalau bawa macam-macam, langsung gitu jatuh hati. Memang begitu fitrahnya atau apa ini naluriahnya wanita itu suka dengan perhiasan, suka dengan harta. Jangan di ini ya, jangan kemudian menjadikan begitu. Wanita itu lebih sedih kalau nggak punya duit daripada laki-laki. Laki-laki nggak punya duit santai, betul? Mampir kocok, emang betul Kak? Bater banget betulnya. Ya. Ibu-ibu nggak punya duit, wah itu gulung kuping ya kan ya. Ya, bukan masalah makan. Anaknya, Umi, Ibu, es. Kalau nggak punya itu rasanya piye itu, ya Allah gitu ya. Konon begitu, betul Bu? Orang dia duit satu detik rasanya seperti dunia hilang sekejap mata. Iya kan gitu. Jadi itu harus dipahami, ini konsepnya berbeda ya. Jadi kalau wanita harus ada duit ya, walaupun 1.000, apalagi di dompet kalau ada, ya minimal sehari berapa? 50.000 aman. Di dompet ibu istri kok ada 10.000 bingung. 10.000 sayur nggak dapat, telur ceplok siji, anak ewo misalnya ya, belum suami, kerja keras, biaya ya, hitung-hitungan orang nyanda, ya nembung tonggo di utang, misalnya. Jadi begitulah ya karakter apa wanita sama pria berbeda. Baik, jadi tadi mata ya, 3 mata katanya. Hadisnya 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang berjihad, berjaga-jaga di jalan Allah ya, bukan ronda beda ya. Ronda malam itu ya tempat saya juga ada ronda, tapi saya cara berangkat ya, ngantuk saya ronda mulai jam 10 sampai jam 12, tapi saya ditunda, tidak apa-apa lah ya. Istri saya putus, berangkat sana gitu, aduh ngantuk. Kalau saya ronda sampai jam 12 ditanggung, nggak bisa tahajud, subuh kadang-kadang terlambat. Ya mantap, dunia kok mending akhirat kan. Meskipun bergadang kadang-kadang boleh, suami istri itu boleh bergadang ya. Ada nanti apa ya hadis atau kisahnya ya, pedagang di waktu bergadang ya, di waktu malam boleh ya. Kemudian mata yang apa tadi? Mata yang menangis karena takut akan neraka, takut azab Allah. Kemudian neraka apa? Kemudian mata yang tidak selamat neraka, mata yang dijaga dari hal-hal yang diharamkan, baik secara fisik maupun non fisik.
Maaf ya. Jadi Bapak, Ibu atau para siapapun di sini ya, membuka Facebook, membuka YouTube yang itu ada aurat yang tidak terasa, itu adalah pandangan mata tertuju, itu menyebabkan Anda diancam dengan neraka. Hati-hati. Nah, kalau fisik kan jelas ya. Nah, kalau yang di YouTube, kadang kita buka internet ada iklan kan mesti menuduh ya. Teknologi bisa ya. Sebab ya siapa yang buat teknologi? Teknologi kan dari orang kafir ya. Bahkan saya tuh buka kitab tafsir yang nongol tuh ya wanita gitu ya. Piye caranya menghindari dari neraka? Saya belum tahu. Itu bisa di iklan dihilangkan apa enggak sih? Muncul di ya. Tafsir Ibnu Katsir halaman sekian lewat. Habis lewat berhenti, tapi nah kalau lewat kok nggak apa-apa, itu iklannya tuh berhenti. Lah kok berhenti gitu? Terus setelah tidak sengaja. Itu ya. Nah susah sekali sekarang, masya Allah ya, menghindari dari yang haram itu. Jadi, aduh ya Allah, berat banget ya menghindari dari neraka. Ini yang tidak nampak kecil memang gitu. Kalau yang menghindari dari makanan haram, mungkin kita bisa ya, perbuatan yang haram, zina, macam mungkin bisa. Nah yang nggak bisa tadi loh, mata menjaga dari aurat itu ya. Maka jangan sering-sering pergi ke mall ya, terbuka aurat lebar-lebar ya. Pahanya semakin naik, yang atas semakin turun, nah, rok sakmun untuk murahan gitu ya. Tapi ya, dilihat dosa, nggak dilihat Anwar Zaid, nggak dilihat iman-iman, nggak. Nah, makanya jangan sering tulan-tulan ke sana ya. Nah, jadi itu adalah impian, dan kemudian ini saya simpulkan sedikit materinya ya. Materinya itu dibagi materinya. Nah, yang keempat, yang ketiga tadi kan impian kita menghindari dari neraka. Jadi sebisa mungkin memang kita terhindar dari neraka. Neraka itu akhirat bagus sekalian ya, bukan dunia. Tapi Allah memandu kita agar kita menyiapkan diri untuk tidak masuk neraka di dunia. Jadi jangkauannya panjang. Padahal perjalanan itu neraka kan nggak langsung, orang mati neraka kan nggak langsung begitu. Setelah mati masuk ke alam barzah. Di alam barzah, di alam kubur, itu dipertunjukkan oleh Allah mana neraka, mana surga. Kalau amalnya baik, ditunjukkan tiap pagi sore. Ini juga penting ya, memahami pagi sore itu ya. Setiap pagi di belakang surga, sore di belakang lagi 2 kali. Tapi kalau amalnya kita buruk, diperlihatkan nerakanya kita pagi dan sore. Bahwa keluarga besar kita menuju ke surga. Surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'hum dzurriyyatuhum alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan anak cucu mereka mengikuti keimanan orang tuanya, alhaqna bihim, kami pertemukan anak cucu mereka dengan ayah mereka di dalam surga. Ini adalah karunia Allah terbesar, supaya orang tua puas dia masuk surga bersama dengan anak cucunya, walaupun anak cucunya tingkatan imannya itu tidak lebih tinggi daripada ayahnya dan ibunya. Itu bisa ditarik. Coba kebahagiaan mana Bapak Ibu sekalian yang lebih besar, lebih berharga daripada membawa sak keluarga besar masuk surga, bincang-bincang, berhadap-hadapan, bercerita, dulu kita sama-sama ngaji, dulu kita sama-sama beramal soleh. Itu enak banget ya. Di surga nggak ada kesedihan ya. Sedih, kenapa anak saya ada yang di neraka? Nggak ada sedihan. Nanti kesedihan dihilangkan.
oleh Allah Subhanahu wa taala. Di surga tidak ada kesedihan, tidak ada kepedihan, tidak ada kesusahan. Kita yang masuk surga dan ada salah satu anggota kita masuk neraka, kita tidak akan bersedih. Maka bersedihlah di dunia, Bapak Ibu sekalian. Bersedihlah kalau ada di antara saudara kita, keluarga kita yang tidak beramal sebagaimana kita, apalagi tidak beriman. Masya Allah ya. Maka ajak keluarga besar, jadikan rumah serasa surga. Tidak ada kesedihan, tidak ada kata-kata kotor, tidak ada perbuatan kotor. Jangan jadikan rumah seperti neraka. Rumah bak istana, tapi terasa neraka bagi Asiyah binti Muzahim. Fir'aun punya kekuasaan, dia hidup di istana, tapi karena tidak punya iman dan dia beriman sendirian, maka istana itu bagikan neraka. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkan aku sebuah istana di surga. Dan Allah perlihatkan kepada Asiyah pada saat dia dimasukkan dalam kuali oleh Fir'aun. Sedikit saya bahas sedikit. Ketika Allah menyebut Asiyah itu Allah sebut imra'atul Fir'aun, wanitanya Fir'aun. Berbeda antara penyebutan wanita dengan penyebutan azwaj. Laki-laki itu zauj, perempuan itu zaujah. Kenapa ayat tadi surat Furqan ayat 374 menggunakan kata azwaj? Azwaj itu pasangan. Laki-laki perempuan berpasangan beda sama laki-laki punya wanita. Maka Allah sebut Fir'aun sama Asiyah itu bukan pasangan. Bukan. Allah menyebut istri Nabi Nuh itu imrah, wanita. Jadi bukan pasangan Nabi Nuh. Menyebut istri Nabi Nuh juga bukan azwaj, bukan pasangan, tapi wanitanya. Apa bedanya? Padahal sama-sama hidup dalam satu rumah. Kalau satunya laki-laki, satunya perempuan, bisa satunya beriman, satunya kafir. Sebagaimana siapa? Fir'aun kafir, Asiyah mukmin. Bisa nggak? Bisa. Tapi itu imroh, bukan pasangan. Kemudian juga tadi Nuhnya beriman, Lutnya beriman, istrinya kafir, tidak beriman, disebut lata imroh. Tapi kenapa Allah menyebut orang beriman itu tadi? Doa kita itu Rabbana hablana min azwajina. Tahu nggak arti? Pasangan itu begini, kalau suaminya soleh, istrinya soleh, itu baru pasangan. Ingat Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita, maaf Bapak ya, punya istri, suaminya aktif ngaji, aktif ibadah, taat sama Allah, kok istrinya itu nggak taat, dia berbuat yang tidak sesuai dengan calon Islam, dia bukan pasangan Anda. Segera cari pasangan lain. Oh tidak? Ayo. Untuk apa merawat wanita yang bukan pasangannya? Imam Al-Ghazali itu membahas dalam buku yang Ulumuddin. Ini penting. Saya bahas, Imam Ghazali itu tajam banget ya. Saya enggak, kita kadang-kadang enggak sampai di situ masalahnya. Ini jodoh, Ustaz. Jodoh lan bojo. Bojo tak jodoh, tapi itu bukan pasangan Anda. Karena kalau suami istri bukan pasangan, tidak akan menghasilkan anak yang soleh dan soleh. Itu penting. Makanya salah satu anaknya Nabi Nuh namanya Kan'an, dia kafir kepada Nabi, ya, karena bapak ibunya tidak berpasangan. Jadi memahami ayat Al-Quran itu menarik banget. Loh, kok penyebutan pasangan? Jadi pasangan itu berarti
dia seimbang. Ini perlu dibahas ya, kalau pas Bapak Ibu muhasabah di malam hari, Betawi sholat orang kena telat-telat. Saya sudah rajin ibadah ke masjid, harusnya kamu itu ya tepat waktu lah. Tapi anaknya ngopol apa macam-macam, masaknya gelebar apa. Pasangan kok enggak kamu itu buat saya? Ya pasangan lah, sehidup semati lah. Ya, I love you banget misalnya gitu ya. Ya tapi kalau kita pasangan, yuk kita bareng-bareng masuk surga. Jangan kamu mengatakan saya ke neraka, saya ingin ke surga kok gitu. Tadi kan doanya gitu ya, azwajul sebelum ke anak loh. Jadi namanya pasangan berarti, atau pasangan itu seperti sandal gimana? Dua sandal, bodoh pada sandal ini sama persis, satu kanan satu kiri, nggak ada satu, yo nggak boleh dipakai kok. Dan itu persis sama loh, sandal. Kecuali tadi saya lihat ada sandal itu selen, satu hijau satu biru. Ada tadi. Tapi kanan kiri bukan kanan tok gitu loh. Ya kalau kanan tok nggak boleh ya. Nggak boleh. Oh ini pasangan saya laki-laki, pasangan laki-laki. Itu bohong dan dusta pasti ya. Itu penyakit, bukan pasangan bro. Oh saya pasangannya perempuan loh. Oh kok kiri sama kiri? Wagung lucu. Itu secara akal aja nggak sehat itu loh. Gitu. Nah itu warna boleh beda ya. Tapi kan pasangan itu kita lebih nyaman kalau pasangan itu apa? Sama. Artinya pasangan itu gini. Jadi seorang istri itu mengikuti jalur suaminya, atau nanti kebalikan bisa ya, kebalikan. Jadi kalau suami itu nggak soleh-soleh amat, itu dia ikuti istrinya. Wah istriku rajin ngaji, ilmunya banyak, saya nggak rajin ngaji. Bu, itu apa ilmunya mau? Ya. Nah ditanya apa saja. Nah menariknya memang coba perhatikan Nabi dan istrinya. Pasangan, betul, pasangan kan? Semua istri Nabi itu mendukung. Satu contoh, suatu ketika istri Nabi menuntut uang belanja lebih. Surat Al-Ahzab ayat 30-31. Bukan 30 ya, ayat 20-an. Karena menuntut uang belanja lebih, dibiarkan oleh Rasulullah SAW kurang lebih sebulan. Setelah itu turun ayat, ya Muhammad, tawarkan kepada istrimu, istri-istrimu mau memilih dunia dan perhiasannya, dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kamu ceraikan dia. Atau istrimu suruh milih yang kedua, yaitu hidup bersamamu seperti keadaan sekarang dan akan diberikan hadiah surga lebih tinggi daripada istri-istri yang lain. Kalau mereka beramal, pahalanya 2 kali lipat. Tapi kalau mereka bermaksiat, dosanya 2 kali lipat. Suruh milih. Pertama, Rasulullah datangi siapa? Aisyah dan tawaran dari Allah begini. Apa itu tawarannya Rasulullah? Milih dunia dan perhiasan dan Allah akan cukupkan. Kamu akan hidup baik di dunia. Atau kamu milih saya dan milih surga. Hidup seperti sekarang. Apa adanya, kadang-kadang kurang, 3 bulan nggak masak, dapur nggak ngepul, tapi surga. Ya jelas saya milih surga ya Rasulullah. Baik. Saya akan sampaikan kepada istri yang lain, jangan Rasulullah, jangan bilang kalau saya pilih surga, biar aja istri yang lain nanti pilih apalah gitu. Aisyah pengennya sama Nabi terus di dunia dan akhirat kan ya. Cemburu ya. Nah, Nabi pinter, karena istri-istri yang lain pasti akan bertanya, bagaimana Aisyah Rasulullah gitu. Karena Aisyah itu paling cerdas, paling pinter, paling paham tentang ayat-ayat Al-Quran, sehingga mesti milih yang terbaik. Bapaknya terbaik, anaknya terbaik. Maka Rasulullah datangi istri satu persatu. Ya, Rasulullah berkata, ada 2 pilihan dari Allah, dan Aisyah sudah memilih. Kalian pilih mana? Nah, istri yang lain jelas, Aisyah aja milih surga, dan engkau masuk kami milih dunia. Semuanya kami sepakat milih seperti Aisyah. Yes. Itu namanya apa? Pasangan. Maka Allah menyebut istri Nabi itu azwaj, istri-istri.
zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak menyebut apa? Imra'atun. Tidak menyebut sebagai wanitanya Nabi. Oh, wanita Nabi itu bukan berarti identik zina, bukan ya? Jadi Nabi Nuh sama siapa? Sama istrinya bukan berzina, enggak. Mereka suami istri, tapi bukan pasangan. Pasangan secara hakiki ya, bukan secara lahiriah. Fir'aun sama Aisyah itu pasangan, bukan pasangan apa tadi? Suami istri. Cuma konon, nggak tahu riwayatnya nih ya. Asia tidak pernah disentuh oleh Fir'aun, karena setiap Fir'aun akan menggauli istrinya, Allah serupakan iblis serupa dengan Asia. Jadi Asia masih perawan sampai meninggal dunia, dan nanti akan Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai istri. Rasulullah istrinya 1 juta, termasuk Maryam perawan, belum pernah ada yang nyentuh. Nanti akan menjadi istri Nabi SAW. Nah, jadi Masya Allah ya, sekali. Jadi ini pembahasan sedikit ya tentang azwaj sama imrah. Menarik ini Al-Quran kalau terus ditadaburi ya. Sebenarnya saya ingin membahas sedikit ya, tapi mungkin lain kali ya Mas saya ya. Begini, bagaimana caranya kita agar 4 hal tadi ya, 4 impian itu terwujud? Bagaimana caranya? Programnya apa? Cara mewujudkan impian itu gimana caranya? Kalau misalnya kita ingin jadi dokter kan sekolah apa? Kedokteran. Jadi polisi sekolah kepolisian. Jadi engineer sekolah teknik. Jadi ibu rumah tangga sekolah ibu rumah tangga. Kebetulan nggak ada, adanya di masjid ya. Ibu rumah tangga itu sekolahnya tidak apa? Tidak formal ya. Dan itu paling dasar ya. Nggak ada. Kecuali di Jepang itu ada khusus sekolah ibu rumah tangga. Ya, dan ibu rumah tangga termasuk terhormat ya. Pilihan paling bagus bagi seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara untuk mewujudkan keempat hal itu Bapak sekalian, yakni dengan memprogram diri kita dengan Al-Quran. Buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Majid Al-Ghilli, Kaifa Bibaromijil Quran Luhaya. Ada buku ini, kitab masih asli, belum ada terjemahan. Yakni bagaimana Al-Quran itu memprogram kehidupan kita. Jadi hidup ini diinstal, diprogram diri kita dengan Al-Quran saja, gak yang lain. Mengapa Al-Quran sendiri menyatakan inna hadzal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah petunjuk yang lebih lurus atau yang paling lurus. Aqwam, paling lurus atau lebih lurus. Tidak ada yang lebih baik petunjuk selain Al-Quran. Dan Allah hanya menurunkan satu saja, Al-Quran. Nanti diikuti dengan hadis. Hadis itu juga adalah bagian Al-Quran. Karena Rasulullah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh Nabi kecuali wahyu. Jadi kalau Quran itu wahyu Allah, ucapan Allah, kalam Allah. Kalau hadis itu wahyu Allah melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada lagi wahyu Allah namanya hadis qudsi. Jadi nggak ada petunjuk Bapak Ibu sekalian selain petunjuk Allah, yaitu Al-Quran. Cara untuk ini ya, cara untuk mencapai cita-cita impian itu hanya satu caranya, yaitu dengan memprogram diri kita dengan Al-Quran. Itulah kesimpulannya begitu ya.
Uraiannya bisa dibaca, bisa dipahami. Termasuk di dalam Al-Quran itu mencakup segala macam ilmu. Gak akan orang kehilangan ilmu ya dari Quran itu, karena Quran itu walaupun sedikit loh. Quran itu berapa ayat? Kemarin rumusnya berapa? 6.236 ayat, jangan salah. Sudah nggak ada lagi 6.660 ayat ya. Itu kan rumusnya Soekarno. Soekarno siapa? Nggak tahu, nggak jelas ya. Salah satunya adalah Qaul Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah salah satu didikan Nabi SAW dari kecil. Namanya Abdullah bin Mas'ud. Badannya kecil, perawakannya kecil, tapi dia salah satu ulamanya sahabat, didikan Rasulullah dari kecil. Dia berkata, "Man aradal ilma," barang siapa ingin ilmu, fal yusawwirul Qur'an, maka pelajarilah Al-Quran. Fa inna fihi ilmul awwalin wal akhirin. Karena di dalam Al-Quran itu ada ilmu dari zaman dulu orang-orang awal sampai akhir nanti, semuanya ada dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya sumber ilmu itu Quran. Mohon maaf ya, bagaimana anak-anak kita belajar ilmu bukan dari Quran? Berarti kurikulum ini harusnya dirubah untuk merubah perilaku, keyakinan, pola pikir, kehidupannya, aktivitasnya. Kurikulum terusnya dirubah dengan kurikulum Al-Quran. Loh gimana bisa? Iya, hari ini yang membuat kurikulum kepada kita kan pendek sekali. Coba orang sekolah SD, SMP, SMA, berikutnya kuliah, berakhir dengan bekerja. Bekerja itu apa? Nyari duit. Lah kok ujung-ujungnya duit? Sadar apa enggak kita? Kita dulu gitu enggak? Kita loh, termasuk saya ya. Sama saya dulu. Supaya jadi guru. Ya, saya dulu guru matematika, tapi sekarang guru agama kan. Jadi beralih hijrah. Ya, hijrah. Udah beralih jadi guru agama. Guru agama kan beda ya. Saya bukan cita-cita guru agama itu kan. Guru agama itu adalah ibadah. Takarub saya kepada Allah, agar nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah itu memberikan ilmu. Kalau ilmunya bermanfaat, itu menjadi amal jariah. Kalau ilmunya nggak bermanfaat, semoga Allah mengampuni. Kalau anak didiknya banyak, itu kan jadi amal jariah, ilmu yang bermanfaat. Jadi Quran sumber ilmu. Hari ini kalau siapapun yang tidak mengambil sumber dari Al-Quran, pasti tidak akan berhasil dalam akhiratnya dulu ya. Dunia itu kan ikut sebenarnya ya. Orang itu kalau punya orientasi akhirat, dunia ikut. Tapi kalau orientasi dunia, belum tentu akhirat ikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini ya sedikit kesimpulan dari pembahasan kita kali ini. Jadi kurikulumnya, di sini ada penjelasan. Untuk itu harus ada upaya menjadikan kurikulum pendidikan benar-benar berbasis Al-Quran. Maka kita akan mencoba menggali Al-Quran sebagai panduan utama dalam tema pembelajaran dan urutannya. Di dalam kitab Kaifa Bibarawijil Quranul Hayah, di dalam kitab tadi yang ditulis oleh dokter ya, seorang dokter itu meneliti, dia menyusun surat berdasarkan tata urutan turun. Itu adalah pendidikan bagus sekalian ya. Al-Quran ditulis dalam mushaf bukan berdasarkan tata cara turun nuzulnya, bukan. Tapi Al-Fatihah, Al-Baqarah ini adalah dari Allah SWT memang ya. Allah berpesan kepada Nabi Muhammad, Nabi Jibril, urutannya seperti mushaf ini, ada urutan buah ini.
dari Allah. Tetapi tata cara ayat turun, surat turun tidak seperti mushaf. Di dalam buku diterangkan mulai Iqra, Muzammil, Al-Qalam, Al-Fatihah, kemudian At-Takasur, An-Naba, terus ada 38 ayat yang itu merupakan ayat Makkiyah. Awal-awal turun adalah berisi konsep tarbiyatul pribadi, tarbiyah khas, tarbiyah manusia, islahun nafs, perbaikan diri. Satu. Jadi ayat ini nggak serta-merta turun itu enggak. Ayat yang turun awal-awal berisi tentang perbaikan pribadi. Saya sedikit singkat, nanti kita bahas di yang akan datang. Yang kedua, ayat yang turun setelah 38 surat berbicara tentang masalah usrah, masalah keluarga. Bagaimana membentuk keluarga yang Qur'ani dan Islami. 3, dan hanya 3 isi Al-Quran. Ayat-ayat yang turun, surat-surat yang turun yang ketiga berisi tentang pengaturan perbaikan negara. Masya Allah. Barakallahu fikum. Demikian Bapak sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Dilanjutkan di kesempatan datang insya Allah. Saya akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.